Yang disebut dengan Sumpah Pemuda 1928, pergerakan kemerdekaan tahun 1945, revolusi fisik, kaum muda berada di garis terdepan dalam proses membela kemerdekaan negara Republik Indonesia. Pun ketika dalam proses perjalanan kebangsaan kita, KNPI sebagai wadah berhimpun yang didirikan oleh tokoh-tokoh muda di era itu, dijadikan sebagai alat perekat, mempertemukan lintas etnis, lintas daerah, lintas agama, dan berbagai macam kepentingan, diikat dalam sebuah wadah berhimpun yang disebut Komite Nasional Pemuda Indonesia dengan tujuan yang satu, yaitu untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia, mengisi pembangunan di era kemerdekaan untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Saudara-saudara sekalian yang kami banggakan, pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin menyampaikan bahwa situasi kebangsaan kita seperti tadi yang disampaikan adalah sebuah dinamika. Kalau bahasa general yang biasa-biasa saja. Yang namanya situasi itu kadang dingin, kadang panas, tetapi itu juga situasi mengikuti hati dan jiwa kita. Kalau beliau bilang kita meresponnya dingin, insya Allah dingin. Jadi inilah dibutuhkan kerjasama kita secara bersama-sama. Kerjasama yang saling menopang sehingga kaum muda bisa bergerak bersama-sama untuk mengisi daripada kemerdekaan ini. Saudara-saudara sekalian, sedikit kilas sejarah. Saya ini waktu Kongres akhir itu ketua panitia. Pernah beberapa era lalu terjadi dualisme kepengurusan. Alhamdulillah di tangan saya jadi satu, saya ketua panitia dan bersatu terpilih topan. Nah, pada malam hari ini saya ingin Bung Surpandi juga menjadi penyatu kekuatan-kekuatan kaum muda di Kalimantan Timur. Apalagi sangat jarang sekali seperti kita saksikan pada malam hari ini, sekaliber beliau Menko Polhukam bisa hadir di tengah-tengah kita. Bukan karena jabatan dan kekuasaannya, tapi memang jiwa beliau sebagai pemimpin. Dan saya kira memang itulah yang tadi saya sebelum berangkat saya bilang mungkin saya nanti ketemu Pak Tejo. Tadi abang saya bilang, wah itu jenderal, bahasa beliau jenderal bulat itu, tegak lurus dia bilang. Beliau tegak lurus membela negara kesatuan Republik Indonesia. Dan saya kira pada malam hari ini kita bisa ambil teladan dari beliau nanti bagaimana pandangan-pandangan beliau tentang kebangsaan. Tapi yang pasti sekali lagi kami ingin sampaikan bahwa sudah menjadi fenomena umum di mana negeri yang natural resources-nya, baik itu renewable yang unrenewable maupun yang unrenewable itu kaya, justru di daerah itu terjadi hal yang tidak berbanding lurus terhadap sumber daya alamnya. Disitulah kita perlu mengasah kemampuan sumber daya manusia kita. Walaupun kita memiliki keterbatasan, tapi kita harus giat meningkatkan sumber daya manusia. Karena bangsa-bangsa yang besar, mereka adalah memiliki kemampuan technical majority. Jadi mereka memiliki kemampuan teknik untuk meningkatkan nilai tambah daripada sumber daya alam yang ada. Disitulah kita bersama-sama sebagai kaum muda untuk terus mengasah kemampuan dan menimba ilmu pengetahuan untuk menjadikan bangsa kita sebagai bangsa yang besar di masa depan. Saudara-saudara sekalian, terhadap situasi yang berkembang di Jakarta, terakhir tadi saya katakan ada fenomena 2 Desember, ada kemarin 4 November. Sedikit ingin saya katakan bahwa kita, kalau bahasa seorang jenderal Amerika dia katakan, tidak boleh kita berpatokan terhadap kelip lampu kapal yang datang dan pergi. Kita tetap berpatokan pada bintang di langit, karena disitulah arah kita. Oleh karena itu, saya pertegaskan lagi, arah kita adalah menjaga negara kesatuan Republik Indonesia ini untuk kemakmuran rakyat. Siapa menjadi patokan kita? Yang pemimpin kita. Kekuatan yang teruji oleh sejarah. Dan sekali lagi saya ingin tegaskan, dan ini selalu saya sampaikan ke seluruh. Siapa kekuatan itu? Menurut saya yang paling penting adalah baik di era masa lalu maupun ke depan, kekuatan utama di samping rakyat adalah kekuatan Tentara Nasional Indonesia kita.
kita tidak ragu sedikit pun akan kekuatan dan rasa nasionalisme mereka dalam mengawal NKRI. Dan kaum muda harus secara bersama-sama bersama TNI dan pemerintahan yang sah untuk menjaga negara ini dan mengisi pembangunan ini. Karena bagaimanapun proses yang harus kita lalui, kita tidak bisa melihatnya sebagai berdiri sendiri. Banyak negara-negara asing yang menginginkan bangsa kita menjadi terpuruk. Oleh karena itu kita harus sama-sama menjaga kebersamaan dan persatuan kebangsaan kita. Saudara-saudara, itu saja mungkin pada malam hari ini pandangan-pandangan yang dapat kami sampaikan. Kami sekali lagi mengucapkan terima kasih dan luar biasa sambutan dan acara pada malam hari ini. Tepuk tangan yang meriah untuk panitia, untuk Ketua DPD dan pada hadirin sekalian. Mudah-mudahan ini awal yang baik dan akan terus kita kembangkan, khususnya di Kalimantan Timur, peran kaum muda. Dan insya Allah kita menjadi bagian daripada ibadah dalam mengisi proses pembangunan yang terus berlangsung di negeri kita. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf atas segala keterbatasan. Kami juga menyampaikan maaf kepada para hadirin sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.